Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu, alhamdulillah. Kita tidak terasa kita masuk di bulan Rajab. Ini bulan Rajab. Di antara bulan Rajab ini ya, ini bagian daripada bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, yang disucikan. Setiap tahun kita jelaskan bahwa bulan haram itu ada 4. Nabi mengatakan inna zaman qad istadara kaihati yawma khalaqas samawati wal ard, ya. Bahwasanya zaman ini berputar terus. Ketika berputar pada hari di saat ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ini kata Nabi ketika haji wada, berkhutbah di haji wada, haji perpisahan. Maka Nabi mengatakan ketika zaman ini berputar terus silih berganti siang dan malam, maka saat itu Allah juga menciptakan langit dan bumi, dan bertetapan juga Allah menetapkan, mengatur bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Maka turun ayat di dalam surat At-Taubah surat 936. Inna 'iddatasy syuhuri indal sanashara syahran fi kitabillahi wa ma khalaqas samawati wal ard, ya. Minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimuna fina anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lam annallaha ma'al muttaqin. Surat At-Taubah surat 9 ayat 36. Bahwasanya hitungan hari, hitungan ya tahun itu di sisi Allah itu ada 12 bulan. Hitungan tahun di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yang dimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi saat itu, maka Allah pun menetapkan bahwa 1 tahun itu dikasih ada 12 bulan. Maka di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Apa? Yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Perhatikan 4 bulan: Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Maka Nabi mengatakan salah satu mutawaliyat 3 bulan berturut-turut. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wa Rajab bainal ladzi Jumadil akhir wa Sya'ban. Sedangkan Rajab itu di antara 2 bulan pertengahan di antara 2 bulan, antara Jumadil akhir dan Sya'ban. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi setelah kita kemarin Jumadil akhir, ini sudah masuk Rajab. Setelah Rajab apa? Sya'ban. Setelah Sya'ban apa? Ramadan. Setelah Ramadan apa? Syawal. Ya. Setelah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram lagi. Enggak terasa. Ramadan berapa bulan lagi Bapak Ibu? 1 bulan setengah, betul? Ya, kita akan menghadapi Ramadan 1 bulan setengah. Ini sudah masuk bulan Rajab. Setelah Rajab apa? Sya'ban sudah. Setelah itu Ramadan. Masya Allah, begitu cepatnya ya hari itu. Tidak terasa umur kita ini bertambah berkurang, Bu, Pak. Umur kita ini bertambah berkurang. Bertambah, Ustaz. Ya, mari kita rayakan ulang tahun. Enggak ada dasarnya. Ya. Jadi hari kita semakin lama semakin berkurang. Kok bisa? Ya. Kalau Allah menetapkan umur si A itu 50 tahun. Sekarang sudah umur 45 tahun. Kurang berapa? Kurang 5 tahun. Kalau Bapak Ibu sekarang umurnya ini sudah 60 tahun. Kemudian ditetapkan sekarang ini sudah umur ya 50 tahun. Kurang berapa? 10 tahun. Kalau Bapak Ibu ditetapkan sekarang ya, ditetapkan oleh Allah umur 40 tahun. Sekarang sudah 39 tahun. Kurang berapa? Kurang setahun. Kalau Bapak Ibu ditetapkan umurnya 30 tahun ya, sekarang ya sudah berjalan 29 lebih 11 bulan. Kurang berapa? 1 bulan. Ya. Itu yang dinamakan umur itu semakin lama semakin berkurang bukan bertambah. Ya, jadi perhatikan para jamaah Ibu. Jadi kalau kita perhatikan
Maka hadis Nabi ini mengatakan bulan Rajab bulan yang diharamkan, yang disucikan, yang dimuliakan. Artinya di bulan ini Allah melarang untuk melakukan berbagai perbuatan dosa dan kezaliman. Contohnya dilarang perang, dilarang minum-minuman khamr, berzina, berjudi, membunuh dan yang lainnya. Siapapun orang melakukan perbuatan dosa maksiat, kezaliman di bulan-bulan haram, maka dosanya lebih besar daripada berbuat dosa di bulan-bulan yang lain. Nah, jelas Bapak Ibu ya? Yang dinamakan bulan yang diharamkan, yang disucikan, yang dimuliakan. Sebaliknya, orang melakukan perbuatan baik di bulan-bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah 4 bulan ini, maka pahalanya lebih besar daripada orang melakukan perbuatan baik di bulan-bulan yang lainnya. Itulah kemuliaan di bulan haram, ya, Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, para jamaah Bapak Ibu, terkait dengan bulan yang diharamkan itu memang ada peristiwa. Peristiwanya apa? Kalau kita lihat kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah itu, mereka melakukan perbuatan di bulan haram itu ada yang sampai hulu berlebihan. Sehingga ketika datang bulan Muharram, memang benar mereka tidak boleh perang, tidak boleh saling membunuh, tidak boleh minuman-minuman keras, memabukkan, berzina, atau perbuatan dolim-dolim yang lainnya, merampok, mengganggu, mencuri dan yang lain. Jelas itu sepakat. Tapi di satu sisi mereka memperlakukan bulan haram itu berlebihan. Contohnya apa? Sampai ada keyakinan orang-orang Arab Jahiliyah itu kalau datang bulan Muharram, bulan Suro, mereka dilarang keras untuk melakukan hajatan apapun. Contoh, mengadakan acara pernikahan, melakukan perjalanan atau hajatan-hajatan yang lain. Sampai-sampai di antara mereka orang-orang Arab Jahiliyah itu kalau mereka itu terpaksa ingin melakukan perjalanan dengan syarat apa? Membawa burung merpati kemudian diterbangkan. Kalau itu terbang ke kanan itu tandanya itu baik, kalau terbang ke kiri itu tandanya buruk. Sehingga menetapkan bahwa adanya bernasib baik dan buruk itu disandarkan kepada burung, sehingga terkenal dengan apa? Tiarah, tatayur. Tiarah itu burung, diambil kata burung. Sehingga Nabi mengatakan, man wajad an hajatihim fi tiarah faqad asraka. Siapapun orang yang dia ini tidak melakukan perbuatan sesuatu yang dia inginkan, ditetapkan karena tiarah, bernasib sial karena burung, atau karena hari, atau karena bulan, maka sungguh dia menyekutukan Allah. Jelas Bapak Ibu? Jadi keyakinan orang Arab itu kalau datang bulan Muharram, ya, atau bulan Suro, mereka tidak boleh melakukan amalan-amalan yang lain juga. Ya, jadi ngapunten loh, maaf. Jadi kalau kita kembali kepada sejarah orang Arab Jahiliyah itu, kalau datangnya bulan Suro itu dianggap itu sakral, malati. Kalau sampai melanggar nanti akan terjadi musibah. Dan keyakinan ini turun-temurun kemudian diikuti oleh beberapa orang yang dimana mereka tidak mengerti tentang sejarah. Alhasil di antara umat Islam mereka karena tidak mengerti sehingga menganggap bulan Suro, bulan Muharram itu dianggap juga bulan yang sakral, sehingga tidak boleh mengadakan hajatan apapun. Kenapa? Karena berbahaya, karena akan terjadi bencana malapetaka dan musibah. Ada dulu itu tetangga saya tidak berani mengadakan hajatan, pernikahan, syukuran atau perjalanan disebabkan karena datang bulan Suro. Ada sebagian mereka tidak mau perjalanan atau hajatan, pernikahan yang lain karena ada hari yang hari dianggap sial. Ya, maka ini jelas para jamaah, ini berlebihan. Dulu namanya, ini kebiasaan keyakinan orang-orang Arab Jahiliyah dulu.
Dan ini diadopsi oleh orang-orang musyrik, ya. Jadi kalau orang Islam, hari, bulan, tanggal, semua apapun baik, tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Tidak boleh ada keyakinan ada tanggal, bulan, hari yang buruk, jelek atau siang. Ya, ini keyakinan yang salah. Ini nasihat saya, karena kalau sampai terjadi pada keyakinan kita, pada kaum muslimin, maka dia telah menyekutukan Allah. Bahwa menyandarkan sebab adanya kecelakaan, musibah, malapetaka yang malang itu bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Padahal Allah yang telah menakdirkan semua baik dan buruknya manusia. Jelas Bapak Ibu nggih? Nah itu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka yang kedua yang perlu kita perhatikan di bulan haram, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tidak ada amalan-amalan secara khusus kecuali yang diamalkan oleh Nabi. Jadi terutama di bulan Rajab ini, biasa yang mereka puasa Senin Kemis lanjutkan. Biasa mereka yang puasa Daud teruskan. Biasa mereka yang sholat malam tingkatkan. Biasa mereka yang gemar sedekah terus berlomba-lomba. Mereka yang melakukan amal-amal kebaikan di bulan Rajab itu hendaknya terus ditingkatkan. Kenapa? Pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Dan ingat, tidak ada amalan khusus puasa 1 Rajab, puasa 3, 4, 5 atau seminggu di awal Rajab, atau sholat ketika malam Jumat pada bulan Rajab. Jadi Nabi tidak pernah mengkhususkan di bulan Rajab dengan ibadah tertentu. Kalau orang pengen ibadah, ibadah saja di bulan Rajab, ya. Jadi jangan kita mengkhususkan. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengkhususkan. Pengen sedekah, sedekah. Sholat, sholat. Baca Quran, baca Quran. Ya, puasa, puasa seperti biasanya. Karena dalil-dalil semua hadis yang menjelaskan kekhususan, keistimewaan ibadah tertentu di bulan Rajab itu kebanyakan, maaf kalau kita menganalisa hadis, sangat-sangat palsu dan bahkan banyak yang lemah. Jadi banyak yang hadis palsu dan banyak hadis yang lemah. Jadi kami nasihatkan, ini hanya peringatan saja bagi diri saya. Tapi kalau ada yang melakukan itu ya monggo, silakan. Ya, saya menjelaskan tidak ada ibadah khusus tertentu di bulan Rajab. Kalau orang mengkhususkan ibadah tertentu di bulan Rajab, dia memakai dalil yang palsu, hadis yang lemah. Karena Nabi tidak pernah mengkhususkan ibadah tertentu di bulan Rajab. Biasa saja, ya, ibadah-ibadah yang lain seperti biasanya. Itu pesan yang saya sampaikan pada bulan Rajab, bulan yang haram ini. Semoga kita semakin bertambah ilmu dan lebih cerdas ketika mengambil informasi, ya, dari siapapun. Kita perlu cek dan tanyakan. Nanti kalau Bapak Ibu belum jelas, bisa tanyakan secara langsung kepada saya, ya, atau kepada ustaz-ustaz yang lain, silahkan, tentang masalah hal-hal persoalan tentang ibadah di bulan Rajab atau di bulan-bulan haram yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.